Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan bahas tentang perencanaan pengembangan bisnis terkait dengan sistematika rencana bisnis. Baiklah, kita mulai. Perencanaan dan pengembangan bisnis yang keempat, kita akan bahas tentang penyusunan rencana bisnis. Sebelumnya akan kita bahas tentang tahapan penyusunan rencana bisnis. Ada beberapa tahapan yang perlu kita pahami dalam menyusun perencanaan bisnis. Dalam tahap yang pertama, yaitu penemuan ide bisnis, business idea. Jadi sebelum kita membuat business plan atau rencana bisnis, ide bisnisnya harus muncul terlebih dahulu. Bagaimana upaya kita menemukan ide-ide bisnis ini? Nanti akan kita bahas sedikit tentang bagaimana penemuan ide sebuah bisnis baru. Yang kedua, yaitu tahap perumusan konsep bisnis. Setelah kita bisnis idea kita temukan, kita definisikan ide bisnis itu dalam sebuah konsep bisnis. Dan berikutnya tahap yang ketiga adalah studi kelayakan bisnis. Feasibility study. Apakah bisnis yang sudah kita pilih sangat visible kita laksanakan? Dan jika memang cukup memungkinkan dilaksanakan dan memiliki peluang berhasil dan keuntungan pastinya, lalu kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu penyusunan rencana bisnis. Jadi sebelum kita menyusun perencanaan bisnis, ada 3 tahapan yang perlu kita pahami. Kali ini kita akan belajar tentang itu, bagaimana kita menemukan ide bisnis, mendefinisikan ide bisnis ke dalam konsep, dan melakukan studi kelayakan bisnis. Oke, jadi berikutnya kita pahami tentang penemuan ide bisnis. Jadi pertanyaan besar dalam apa yang muncul pada saat kita memulai sebuah bisnis atau perusahaan yang sudah memiliki bisnis yang sudah berjalan, untuk mengembangkan usahanya, pertanyaan yang muncul pasti sekitar jenis usaha apa, produk apa yang lebih teknis lagi. Kita mau jualan produk apa nih yang kira-kira bisa menarik atau peluang keberhasilannya tinggi dari tingkat mungkin preferensi konsumen, dari segi tingkat persaingan, apakah memungkinkan produk apa yang akan kita bikin ini adalah produk yang mampu bersaing dengan produk yang ada di pasar. Oke, bagaimana sih proses penemuan ide bisnis itu? Ada beberapa ide bisnis muncul. Dari mana sih biasanya muncul bisnis? Yang pertama, mungkin dari hobi. Hobi seseorang bisa memunculkan ide bisnis. Ada banyak orang berusaha di bidang di mana dia menjadi kesukaannya, hobinya. Jadi dari hobi itu muncul ide untuk membuka usaha. Contohnya mungkin ada yang hobi bersepeda gitu ya, atau naik gunung dan sebagainya. Dari hobi, contohnya tadi bersepeda, tiap minggu dia berinisiatif, bagaimana kalau saya membuka usaha spare part sepeda atau mungkin sepedanya. Jadi mungkin dari hobi bisa muncul ide bisnis tersebut. Yang kedua adalah pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja, ikut sama orang sebelumnya. Dari pengalaman kerja tersebut, tidak sedikit orang yang keluar dari pekerjaan dan dia mengkrit usahanya sendiri, membuat ide bisnis sejenis yang sudah pernah mereka alami semasa
mereka bekerja sebelumnya. Yang ketiga, penemuan ide bisnis itu bisa munculnya adanya kesempatan, ya, kesempatan yang kita miliki yang mungkin pada saat itu mungkin kita punya kesempatan dibandingkan orang yang tidak memiliki. Dalam hal ini contohnya kita punya kenalan dengan pemasok khusus barang tertentu apapun itu katakanlah, yang memudahkan kita untuk membuka usaha. Dalam hal ini mungkin modal akan lebih minimal karena kesempatan yang ada, yang kita miliki. Jadi itu yang berikutnya terkait saran, bisa jadi didapatkan dari saran teman dan orang lain. Juga yang berikutnya terkait bisnis keluarga yang sudah berjalan. Bisnis keluarga yang sudah berjalan itu mungkin bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Tidak salah kita memulai ide bisnis dari bisnis keluarga yang sudah ada, tapi kita dituntut untuk mengembangkan bisnis tersebut. Dan yang terakhir mungkin dari pendidikan, ya. Contohnya saudara kuliah, saudara mendapatkan mata kuliah tentang bisnis, tentang entrepreneur. Di sana akan muncul ide-ide bisnis. Dan di pendidikan tersebut saat ini banyak kesempatan ya dari pemerintah untuk membuat sebuah ide bisnis yang bisa dibiayai oleh pemerintah, dilombakan ya. Jadi seperti program PKM dan sebagainya. Itu salah satu sumber ide bisnis yang bisa muncul. Kira-kira jenis usaha apa yang akan kita jalankan, produk atau jasa apa, ya tergantung intinya. Oke, berikutnya setelah kita menemukan ide bisnis, pastinya ada banyak ide bisnis yang kita temukan, tetapi tidak semuanya bisa kita laksanakan. Pastinya nanti kita akan memilih mana yang paling baik atau yang terbaik di antara yang ada, di antara alternatif yang saudara temukan ide-ide tersebut. Jadi penentuan ide bisnis mana yang dipilih itu kita lihat dari bisa jadi ide bisnis mana yang cocok dengan hati kita, ya. Passion ya, bahasa Maduranya itu passion. Passion kita di mana. Jadi yang kedua terkait dengan apakah kita sebagai pengambil keputusan akan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang sifatnya teknis nanti. Jadi memang ya berbeda pada saat kita tidak tahu tentang teknis usaha yang akan kita jalankan dengan yang pasrah kepada orang lain, itu berbeda. Jadi penentuan itu yang kedua adalah apakah kita yang menentukan keputusan ide bisnis yang mana, paling tidak kita bisa terlibat dalam hal-hal yang sifatnya teknis juga. Juga dalam hal ini suatu proses pembelajaran ya. Tapi nanti kalau sudah buka jalan ya tak perlu turun langsung, tapi itu yang menjadi dasar pemilihan. Yang ketiga mungkin keyakinan akan kemampuan bisnis untuk menghasilkan laba. Kira-kira dari ide bisnis yang sudah ada, yang sudah kita dapatkan, mana yang kita yakini mampu menghasilkan laba. Bisa jadi bisnis yang satu tidak begitu menguntungkan, ya. Memang peminatnya banyak, tapi dari segi keuntungan, kemampuan mendapatkan laba dari usaha tersebut sangat kecil. Mungkin kita akan memilih yang lain, yang lebih menghasilkan profit. Oke. Langkah berikutnya setelah penemuan ide bisnis tersebut, yang kedua adalah konsep bisnis, merumuskan konsep bisnis. Jadi konsep bisnis ini lebih kepada penjabaran suatu ide bisnis tadi
ke dalam dimensi bisnis yang relevan. Jadi dimensi-dimensi yang lebih spesifik. Ya, contohnya mungkin saya punya ide mau membuat produk minuman sehat. Nah, minuman sehat itu banyak. Minuman sehat yang seperti apa? Jadi spesifik. Minuman sehat atau katakanlah minuman saset, ya, bisa ditentukan apakah nanti bentuknya saset, terus konsumsinya oleh siapa, target marketnya. Nah, ini sudah menunjukkan di dalam konsep bisnis ini, ide bisnis kita rumuskan dalam bentuk konsep atau dimensi-dimensi yang relevan. Contohnya minuman atau makanan, terserah. Kalau makanan sehat gitu. Makanan sehat yang bisa dikonsumsi pagi hari. Dari hari pun kita bisa menentukan pagi hari, siang hari, bagus dikonsumsi pada malam hari. Oleh siapa? Oleh orang tua kah? Oleh anak muda? Oleh anak-anak mungkin. Ini sudah dalam konsep bisnis ini sudah muncul dari ide-ide tersebut. Ya, karena dimensi spesifik terkait dengan bisnis yang akan kita create itu harus lebih jelas lagi dibandingkan ide tadi. Mungkin latar belakangnya saat ini ada COVID, gitu ya, membutuhkan orang yang makanan sehat, itu kan masih ide bisnis. Kalau sudah kita konsepkan ide bisnis makanan sehat yang seperti apa, itu lebih spesifik. Ya, minuman saset kesehatan yang bisa dikonsumsi oleh semua umur mungkin, ya, dan dikonsumsi pada malam hari atau pagi hari, dan terserah. Jadi lebih spesifik di bisnis konsep. Langkah berikutnya setelah konsep bisnis jadi, kita melakukan feasibility study, ya, studi kelayakan bisnis. Jadi studi kelayakan bisnis ini lebih melihat apakah konsep bisnis kita layak secara ekonomi dan layak secara teknis. Layak secara ekonomi, ya kita bisa memproyeksikan keuangan, kebutuhan keuangan yang terangkum mungkin dalam proyeksi laporan keuangan yang dibutuhkan jika kita melakukan usaha tersebut. Ya. Terus studi kelayakan teknis terkait dengan kelangsungan pasokan bahan baku. Apakah bahan bakunya tersedia setiap saat atau setiap waktu-waktu tertentu. Jangan sampai pada saat jalan nantinya bahan bakunya terbatas. Gitu. Contohnya mungkin dulu saya pernah bikin produk bakso ikan hiu. Gitu. Ikan hiunya terbatas kan gitu sebenarnya. Tapi evaluasinya kan bahan baku itu harus tersedia. Apakah keberlanjutan bahan bakunya ada? Gitu. Jika tidak ada, ya ini jadi masalah nantinya. Jadi itu salah satu kelayakan teknis. Terus penggunaan teknologi produksi menggunakan teknologi seperti apa? Apakah ada teknologinya? Mendukung tidak dengan tujuan dari perusahaan atau produk tersebut. Oke. Setelah studi kelayakan bisnis, barulah kita menyusun rencana bisnis. Ya. Jadi kita menyusun rencana bisnis. Intinya rencana bisnis itu nantinya harus bernilai bisnis. Ya. Yang pertama, yang kedua harus menarik. Menarik kenapa? Ya, ini menarik investor. Siapa saja yang akan menginvestasikan bisa pemegang saham kalau nanti sudah berjalan, atau mungkin investor dari teman dekat atau relasi-relasi. Ini harus menarik. Kalau tidak menarik, orang tidak akan membacanya, ya, bahkan apalagi membiayai. Yang ketiga, syarat dari rencana bisnis yaitu harus singkat dan banyak informasi. Ya.
Yang ketiga, yang keempat ya, harus mudah dipahami. Dan yang kelima, cover memuat identitas yang jelas. Identitas yang jelas ya terkait dengan konsep bisnis apa yang akan ditawarkan. Dan penyusunan di dalamnya harus terorganisir dengan baik. Oke, baiklah kita lanjutkan. Apa saja sih yang ada di dalam rencana bisnis ya? Jadi ada 7 minimal ya, boleh lebih nantinya. Ada beberapa teori, beberapa ahli menyatakan beberapa bentuk rencana bisnis. Tapi at least ada 7 penyusunan rencana bisnis yang harus ada di dalam rencana bisnis. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Yang kedua, uraian umum perusahaan, general description. Yang ketiga, rencana pemasaran. Yang keempat, rencana produksi. Yang kelima, rencana sumber daya manusia. Yang keenam, rencana keuangan. Dan yang terakhir, analisis dampak dan risiko bisnis. Oke, baiklah saya jelaskan satu persatu. Oke, penyusunan rencana bisnis yang pertama terkait ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif itu berisi tentang rencana bisnis ya, terkait dengan tujuan usaha, strategi yang akan digunakan, tujuan penyusunan rencana ini, uraian umum usaha, rencana pemasaran, rencana produksi, rencana SDM, keuangan, dan usaha-usaha di masa depan yang singkat ya, mungkin dalam ringkasan itu maksimal 2 lembar lah, 2-3 lembar ya, jangan terlalu banyak. Kalau bisa 1 lembar ringkasan eksekutif itu sudah mewakili semuanya. Yang kedua adalah uraian umum atau general description of company ya. Di situ harus ada gambaran singkat perusahaan. Gambaran singkat mungkin ada di situ visi dan misinya, bisnis model yang ada di perusahaan, tujuan yang ingin dicapai perusahaan, berikut strategi untuk mencapai tujuan tersebut, terus bentuk badan usahanya seperti apa, apakah PT atau bentuk yang lain, dan juga mungkin struktur organisasi disampaikan di gambaran singkat tersebut. Yang kedua adalah usaha apa yang dijalankan. Jadi di description of company ini juga dijelaskan usahanya apa, ya, apakah barang atau jasa, ya, tergantung dijelaskan ya secara general aja. Yang berikutnya terkait dengan lokasi tempat usaha. Jadi penjelasan secara logis mengapa usaha dijalankan di lokasi yang dipilih tersebut ya. Kenapa nggak tempat lain? Itu harus disampaikan. Oke. Yang ketiga adalah rencana pemasaran. Di situ harus ada rencana pemasaran. Di rencana pemasaran saudara harus menyampaikan potensi pasarnya seperti apa, permintaan pasar, proyeksinya, kemungkinan akan meningkat atau seberapa besar, perkiraan pasar, market share mungkin ya, dan pertumbuhan pasar ke depan. Yang tidak kalah penting juga strategi pemasaran. Ya. Maksudnya mungkin saudara sudah menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan. Ya, yang paling awal sih sebenarnya lebih kepada target market yang dipilih. Ini terkait segmenting, target marketing ya, dan penentuan posisi pasar, positioning, serta bauran pemasaran untuk menunjang perencanaan pemasaran tersebut. Oke, berikutnya terkait dengan rencana produksi. Rencana produksi ini saudara menyampaikan bagaimana perusahaan menjaga kualitas produknya. Ya, saudara bisa menceritakan apa yang dilakukan oleh perusahaan, mendeskripsikan. Yang kedua, bagaimana perusahaan memperoleh pasokan bahan baku. Yang ketiga, pertimbangan pemilihan lokasi pabrik, dan mungkin bisa ditambahkan anggaran produksi. Ya. Terus yang berikutnya terkait dengan
penyusunan rencana bisnis, rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia ini jumlah personel yang dibutuhkan, spek apa yang dibutuhkan untuk orang-orang yang menempati bagian di dalam rencana bisnis kita, knowledge, skill and ability-nya yang seperti apa, speknya. Terus anggaran tenaga kerja yang dibutuhkan, ya proyeksi kebutuhan tenaga kerja dalam 5 tahun ke depan, membutuhkan berapa tenaga kerja, biayanya berapa, itu sudah saudara sajikan di dalam rencana sumber daya. Dan mungkin jika ingin lebih komplit, sistem pengupahan, penggajiannya yang akan dijalankan perusahaan. Kalau pengupahan bisa jadi itu harian, mingguan, bulanan, atau sistem penggajian yang setiap bulan. Untuk siapa? Jadi ini sudah saudara mempunyai gambaran biaya yang dibutuhkan dalam rencana sumber daya ke depan. Oke, berikutnya terkait dengan penyusunan rencana bisnis. Rencana keuangan ya. Terkait rencana keuangan. Jadi yang pertama, jika rencana bisnis ini adalah rencana bisnis pengembangan, mungkin kondisi keuangan saat ini bisa disampaikan apabila sudah berjalan. Tapi kalau belum, ya proyeksi aja, proyeksi kebutuhan keuangan. Terus rencana kebutuhan dana harus diberikan komponen yang dibutuhkan, baik kebutuhan investasi ataupun modal kerja. Ya. Terus komponen biaya langsung dan biaya tidak langsung, sehingga nanti bisa menentukan harga pokok produksi. Ini yang sangat menentukan juga. HPP ini yang menjadi ukuran apakah nanti break even point-nya di berapa unit atau mungkin di berapa unit penjualan. Oke, susunlah proyeksi laporan keuangan dari penjualan yang akan menghasilkan proyeksi laba ruginya, proyeksi neraca, dan proyeksi arus kas, cash flow ya. Dan lakukan analisis keuangan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan dapat mendatangkan potensi keuntungan. Dan yang terakhir, analisis dampak dan risiko bisnis. Nah, ini perlu disajikan tentang bagaimana kita menjelaskan risiko-risiko utama yang kemungkinan besar dihadapi oleh perusahaan di masa yang akan datang. Jadi apa saja, terus bagaimana antisipasi yang akan dilakukan perusahaan untuk menghadapi risiko tersebut. Jadi analisis dampak dan risiko bisnis itu masing-masing model bisnis, jenis usaha yang berbeda memiliki risiko yang berbeda. Sehingga kita harus berupaya menyiapkan analisis risiko tersebut. Kemungkinan risiko yang timbul, terus apa upaya perusahaan, saudara sampaikan di dalam rencana bisnis. Oke, baik, saya kira itu materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.